Bismillah, hari ini hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025. Fakta sejarah akan membacakan tentang kisah Linda dan Anton. Mereka adalah pasutri yang sering membagikan momen bahagia mereka di media sosial, membuat banyak orang iri dengan keharmonisan mereka. Namun, di balik layar, ada seseorang yang menyimpan dendam dan rasa cemburu mendalam. Suatu hari mereka mulai mengalami kejadian aneh. Linda sering bermimpi buruk melihat bayangan hitam. Anton mendengar suara bisikan saat sendirian, dan aroma busuk muncul tanpa sebab di rumah mereka. Puncaknya, Linda tiba-tiba jatuh sakit tanpa diagnosis medis yang jelas. Tubuhnya semakin lemah, dan wajahnya perlahan berubah pucat seperti mayat. Mereka akhirnya mencari bantuan dari seorang paranormal yang mengungkap bahwa rumah tangga mereka telah dikirimi guna-guna pemisah, menggunakan media foto dan tanah kuburan. Rahasia siapa yang mengirimnya terungkap perlahan. Bukan orang asing, melainkan seseorang yang selama ini mereka anggap teman. Mampukah Linda dan Anton bertahan melawan serangan gaib yang mengancam keharmonisan mereka? Dan mampukah mereka memetik hikmah dari kejadian yang mereka alami? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Linda menyesap kopinya pelan sambil menggulir layar ponselnya. Matanya berbinar saat melihat jumlah likes dan komentar di unggahan terbarunya. Sebuah foto dirinya bersama Anton, suaminya, yang tengah menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Wah, pasangan idaman, semoga langgeng selalu. Emoticon love. Duh, iri banget sama keharmonisan kalian. Emoticon ketawa. Love di mata dua. Kapan aku bisa punya hubungan seharmonis ini? Komentar-komentar seperti itu sudah menjadi hal biasa di setiap unggahan Linda. Ia dan Anton memang kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial, baik saat berlibur, merayakan ulang tahun, atau sekedar menikmati waktu bersama di rumah. Bagi mereka, berbagi kebahagiaan bukanlah sesuatu yang salah. Namun, di antara komentar penuh pujian dan doa baik, ada satu akun anonim yang selalu muncul dengan nada sinis. Bahagia banget ya. Semoga gak cuma di sosial media. Hati-hati, hidup gak selalu mulus seperti yang kamu pamerkan. Jangan sampai jadi kebalikannya nanti. Linda membaca komentar itu sambil mengernyitkan dahi. Ia sudah sering melihat akun tersebut muncul di postingannya, tapi tak pernah benar-benar menghiraukannya. Kenapa sayang? Tanya Anton yang duduk di sebelahnya. Enggak apa-apa, cuma ada akun aneh yang komen negatif lagi, jawab Linda. Ya udah, biarin aja. Namanya juga media sosial, pasti ada aja orang yang iri. Linda tersenyum mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang sempat menyelimutinya. Di luar kehidupan sosial media, Linda dan Anton memang pasangan yang cukup bahagia. Anton adalah seorang arsitek, sementara Linda memiliki bisnis kecil di rumah. Pernikahan mereka berjalan harmonis selama 3 tahun terakhir tanpa konflik berarti. Namun belakangan, Linda mulai merasakan ada yang berbeda dalam interaksi sosial mereka, terutama dengan Rina, sahabatnya sejak kuliah. Dulu, Rina adalah orang yang selalu ada di setiap momen penting dalam hidup Linda. Tapi akhir-akhir ini, Rina mulai menjauh. Ia jarang membalas pesan Linda dan selalu menolak ajakan bertemu dengan alasan sibuk. Kayaknya Rina berubah deh. Dia kayak menjauh dari aku. Curhat Linda kepada Anton suatu malam. Mungkin dia memang lagi sibuk sayang. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, ujar Anton menenangkan. Linda mengangguk. Meski hatinya masih bertanya-tanya, apakah Rina benar-benar sibuk atau ada alasan lain yang membuatnya menjauh? Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Linda meringkuk di bawah selimut sambil memeluk Anton yang sudah terlelap di sampingnya. Di tengah tidurnya, Linda bermimpi. Ia berada di dalam kamar tidurnya sendiri, tapi suasananya berbeda. Lampu kamar berkelip-kelip, dindingnya terasa lembab, dan udara di sekitarnya berbau anyir. Saat matanya berkeliling, ia melihat sesuatu di sudut kamar.
Sesosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri diam, mengamatinya. Jantung Linda berdegup kencang. Ia ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya tepat di hadapannya. Tiba-tiba, sosok itu berbisik dengan suara parau. "Kebahagiaan itu hanya sementara." Linda tersentak bangun, nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Anton yang merasakan gerakan, tiba-tiba pun ikut terbangun. "Sayang, kamu kenapa?" Linda menoleh ke suaminya dengan tatapan ketakutan. Aku mimpi buruk." Anton mengusap punggung istrinya dengan lembut. "Cuma mimpi sayang, udah tidur lagi ya." Linda mengangguk, tapi hatinya merasa tidak tenang. Ia tak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Malam itu, Anton duduk di ruang tamu mengerjakan beberapa dokumen yang harus ia selesaikan untuk proyeknya. Suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Linda sudah tertidur di kamar, sementara jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat Anton fokus pada pekerjaannya, telinganya menangkap sesuatu, seperti suara bisikan halus di belakangnya. Anton terdiam. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, tapi tak ada siapapun. Ia menghela nafas panjang, mencoba berpikir jernih. Mungkin cuma sugesti atau suara angin. Tapi saat ia kembali menunduk, suara itu terdengar lagi. Bulu kuduknya berdiri. Kali ini suara itu lebih jelas, seakan ada seseorang yang berbisik cepat di telinganya. Dan dengan cepat Anton menoleh ke belakang. Kosong. Ia menggelengkan kepala, menutup laptopnya, lalu berjalan ke kamar. Namun saat ia melewati lorong menuju kamar tidur, langkahnya terhenti. Di sudut lorong, tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip, ia merasa melihat bayangan hitam berdiri diam. Anton berkedip, dan sosok itu menghilang seketika. Mungkin aku udah terlalu capek, istirahat dululah, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Ia pun masuk ke kamar dan berbaring di samping Linda, berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai menyusup dalam pikirannya. Sejak pagi itu, Linda mulai terasa tubuhnya berat dan lemas tanpa sebab. Wajahnya yang biasanya cerah, kini tampak pucat seperti orang sakit. "Aku gak enak badan," ucapnya saat Anton bertanya. "Kita ke dokter aja sayang," kata Anton khawatir. "Tapi rasanya ini bukan sakit biasa," Linda bergumam. Anton mengerutkan dahi. "Hah? Maksud kamu?" Linda tidak langsung menjawab. Sejak mimpi buruk beberapa hari lalu, ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Rasa dingin yang tidak wajar sering menyergapnya, terutama di dalam kamar. Ia juga mulai mengalami kesulitan tidur. Setiap kali menutup mata, ia merasa ada bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dalam diam. Anton mencoba tetap berpikir logis. "Mungkin kamu cuma stres sayang, kita coba istirahat aja dulu ya." Linda mengangguk. Meski jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat hendak tidur, Linda mencium sesuatu yang membuatnya mual. Aroma busuk yang begitu menyengat. "Sayang, kamu cium bau itu enggak?" tanya Linda sambil menutupi hidungnya. Anton menghirup udara dan mendadak ikut merasa tidak nyaman. Bau itu seperti daging busuk yang membusuk selama berhari-hari. Bau apa ini? Dari dapur ya? Mereka berdua bangun mencari sumber aroma itu. Tapi bau tersebut tidak berasal dari dapur atau tempat sampah. Aneh, bau itu terasa lebih pekat di dalam kamar mereka sendiri. Anton membuka lemari, memeriksa kasur, bahkan mengecek ventilasi, tapi tidak menemukan apapun. Yang lebih aneh lagi, begitu mereka keluar kamar, aroma itu menghilang begitu saja. "Ini gak masuk akal," gumam Anto. Linda menggigit bibirnya. Perasaan tak nyaman semakin kuat dalam dirinya. Keesokan harinya, saat Linda hendak membersihkan kamar, matanya menangkap sesuatu yang aneh di bawah ranjang mereka. Bercak tanah hitam pekat, seperti tanah yang baru saja digali dari pemakaman. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia mengusap tanah itu dengan tisu. Aroma anyir langsung menyergap hidungnya. "Sayang," panggilnya panik. Anton datang dan melihat apa yang ditemukan Linda.
Dari mana tanah ini? Tanyanya dengan nada bingung. Aku juga gak tahu. Ini bukan tanah biasa, baunya seperti tanah kuburan. Anton mencoba berpikir rasional. Kita gak pernah naruh apapun di sana. Mungkin kita gak sengaja bawa dari luar kali ya. Tapi kenapa ada di bawah ranjang? Anton terdiam, mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia masih menahan diri untuk tidak berpikir ke arah mistis. Linda di sisi lain mulai merasakan ketakutan yang nyata. Keesokan paginya, ketika Anton hendak pergi ke kantor, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tergeletak di depan pintu rumah mereka. Seekor burung gagak mati dengan tubuh yang sudah membusuk. Linda, kamu harus lihat ini sayang, panggil Anton dengan suara tegang. Linda datang dan langsung menjerit saat melihat burung gagak itu. Siapa yang bisa melakukan ini? Suaranya bergetar. Anton mengambil sapu untuk menyingkirkan bangkai burung itu. Tapi saat ia mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekitar bangkai burung itu ada bercak darah yang membentuk simbol aneh. Anton menelan ludah. Ini sudah tidak wajar. Linda menatap suaminya dengan ketakutan. Aku takut mas, aku benar-benar takut. Jangan berangkat dulu ya mas. Anton menghela nafas, mencoba menenangkan istrinya. Aku akan cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka tidak menyadari bahwa gangguan ini baru saja dimulai. Malam itu, Anton tertidur lebih dulu. Linda masih gelisah, berusaha memejamkan mata di tengah rasa takut yang semakin besar. Namun di tengah malam, Anton terbangun oleh suara langkah kaki. Ia membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Linda sedang berjalan perlahan keluar dari kamar. Sayang, panggil Anton. Linda tidak menjawab, matanya terpejam, ekspresinya kosong. Ia berjalan menuju pintu depan, seperti seorang yang sedang dalam keadaan tidur sambil berjalan. Anton segera bangkit dan mengejar istrinya. Linda, kamu mau kemana? Linda tetap tidak menjawab. Tangannya bahkan sudah menyentuh gagang pintu, hendak membukanya. Anton dengan cepat menarik tubuh istrinya. Linda, sadar! Begitu tubuhnya terguncang, Linda tiba-tiba tersentak dan matanya terbuka. Ia tampak kebingungan. Anton, kenapa aku ada di sini? Kamu tadi hampir keluar rumah. Kamu gak sadar sayang? Linda menatap pintu depan dengan ketakutan. Aku gak ingat apapun. Anton memeluk istrinya erat. Kali ini ia tidak bisa lagi mengabaikan semuanya sebagai kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar salah dan mereka harus mencari tahu sebelum semuanya semakin buruk. Setelah kejadian Linda hampir keluar rumah tanpa sadar, Anton tidak lagi bisa menutupi kegelisahannya. Gangguan yang mereka alami bukan lagi sekedar kebetulan. Bau busuk misterius, tanah kuburan di bawah ranjang, suara bisikan Linda yang semakin lemah, burung gagak mati dengan simbol-simbol bercak darah di lantai. Semua itu terlalu janggal. Akhirnya setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Sebaiknya kita ke rumah Pak Rahmat, usul Linda. Aku pernah dengar kalau beliau sering membantu orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Anton mengangguk setuju. Pagi itu mereka pergi ke rumah Pak Rahmat, seorang tokoh agama yang cukup dikenal di daerah mereka. Rumah Pak Rahmat sederhana, dengan halaman luas dan pohon mangga besar di depannya. Saat mereka tiba, seorang pria paruh baya dengan sorban putih dan wajah penuh ketenangan menyambut mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara lembut. Anton dan Linda saling pandang sebelum akhirnya Linda mulai bercerita tentang semua kejadian aneh yang mereka alami. Dari mimpi buruk, bau busuk, burung gagak mati, hingga kejadian Linda berjalan tanpa sadar di tengah malam. Apa yang kalian alami ini bukan sekedar gangguan biasa, kata Pak Rahmat. Sepertinya kalian telah dikirimi guna-guna. Linda menelan ludah. Guna-guna? Iya, lanjut Pak Rahmat. Seseorang tidak ingin kalian bahagia, dan orang itu menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Anton mengepalkan tangan. Siapa yang bisa melakukan ini, Pak?
Itu yang harus kita cari tahu. Tapi sebelum itu, kita harus membersihkan rumah kalian dari pengaruh ilmu hitam ini, ujar Pak Rahmat. Pak Rahmat meminta mereka untuk kembali ke rumah dan membiarkannya melakukan proses pembersihan rumah dari energi negatif menggunakan doa-doa. Saat mereka tiba di rumah, Pak Rahmat langsung merasakan hawa yang berat. Ia berjalan perlahan, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Di mana tempat bau busuk itu sering muncul? Tanyanya. Linda menunjuk ke kamar tidur mereka. Pak Rahmat masuk ke dalam kamar dan mulai membaca doa-doa. Suasana semakin sunyi, seolah udara di dalam kamar menjadi lebih padat. Tiba-tiba ia berhenti di dekat ranjang dan menunduk. Tangannya menyentuh lantai, lalu mengais sesuatu dari bawah ranjang. Yang ia tarik keluar membuat Linda dan Anton merinding. Sebuah boneka terbungkus kain hitam dengan paku menancap di kepala dan dadanya. "Apa?" gumam Anton mundur selangkah. Pak Rahmat menatap boneka itu dengan sorot mata tajam. "Ini adalah salah satu media guna-guna yang dikirim ke kalian. Boneka ini menjadi wadah bagi makhluk halus yang dikirim untuk mengganggu kalian." Linda menutup mulutnya, ketakutan. Pak Rahmat melanjutkan pencariannya dan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Segumpal tanah kuburan yang sudah mengering diletakkan di sudut kamar mereka. Dan itu muncul secara tiba-tiba, padahal mereka kemarin sudah membersihkannya. "Inilah penyebab tubuh Linda semakin lemas dan wajahnya pucat," kata Pak Rahmat. "Tanah kuburan ini menyerap energi dan kesehatan dari penghuni rumah ini." Anton mulai merasa marah. "Siapa yang tega melakukan ini?" "Ya, kita akan mencari tahu," ujar Pak Rahmat. "Tapi sebelum itu aku akan menghancurkan benda-benda ini." Ia membawa boneka dan tanah kuburan itu ke halaman belakang. Di sana ia membakar keduanya sambil melantunkan doa. Saat api membakar boneka, terdengar suara mendesis, seperti suara seseorang yang menjerit kesakitan. Linda merasakan bulu kuduknya berdiri. Anton hanya bisa menggenggam tangannya, berusaha menenangkan istrinya. Sejak malam itu, Linda mulai mengalami mimpi yang lebih buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah yang gelap. Seluruh ruangan terasa dingin dan kosong. Saat ia mencoba berjalan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Linda berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Wanita itu berambut panjang, wajahnya rusak seolah terbakar, dan matanya menatapnya dengan penuh kebencian. Wanita itu tersenyum miring sebelum berbisik dengan suara parau, "Dia milikku." Linda terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia langsung menoleh ke samping, memastikan Anton masih di sana. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Anton setengah mengantuk. Aku mimpi buruk lagi." Linda menggigit bibirnya. "Aku melihat seorang wanita." Anton mengusap wajahnya, mencoba tetap tenang. "Kita harus segera cari tahu siapa yang melakukan ini. Aku gak bisa diam aja." Di tengah usaha mereka mencari tahu, Anton mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih mudah marah, bahkan untuk hal-hal sepele. Suatu pagi saat Linda meminta bantuan untuk mengambil sesuatu, Anton tiba-tiba membentaknya. "Kenapa sih kamu gak bisa ngambil sendiri? Aku juga capek." Linda terkejut. Anton tidak pernah gembrungsung berbicara dengan nada seperti itu sebelumnya. "Kamu kenapa sih sayang?" tanyanya dengan suara pelan. Anton sendiri terdiam, menyadari emosinya yang meledak tanpa alasan jelas. Aku nggak tahu," katanya akhirnya. Aku cuma akhir-akhir ini merasa gampang marah." Linda mulai curiga. "Kamu gak pernah kayak gini sebelumnya sayang. Jangan-jangan ini juga efek guna-guna." Anton menelan ludah. Jika benar, itu berarti bukan hanya Linda yang menjadi target. Guna-guna ini juga mempengaruhi pikirannya. Setelah semua kejadian ini, Linda dan Anton mulai berpikir keras. Siapa yang membenci mereka hingga tega mengirim guna-guna seperti ini? Linda mencoba mengingat orang-orang di sekitar mereka. Ia memikirkan teman, keluarga, dan bahkan kenalan di media sosial. "Aku punya firasat," gumamnya. Anton menoleh. "Siapa?"
Linda menggigit bibirnya. Rina. Anton mengerutkan dahi. Rina? Sahabatmu sendiri? Dia mulai menjauh dariku sejak beberapa bulan lalu, kata Linda. Sebelumnya dia selalu mendukung hubungan kita, tapi tiba-tiba dia berubah. Dia jadi dingin, menjauh, dan aku pernah lihat dia meninggalkan komentar sinis di postingan kita. Anton termenung. Tapi kenapa? Linda menatap suaminya dengan tatapan khawatir. Aku gak tahu, tapi aku harus menemuinya. Anton menghela nafas dalam. Baiklah, kita harus tahu kebenarannya. Kalau memang dia pelakunya, kita harus mencari cara untuk menghentikan ini. Mereka bersiap menemui Rina tanpa menyadari bahwa kebenaran yang akan mereka temukan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Siapakah Rina? Rina adalah sahabatnya dulu. Mereka pernah sangat dekat, berbagi cerita dan saling mendukung dalam berbagai hal. Namun hubungan mereka berubah sejak Rina mengalami perceraian yang menyakitkan. Linda masih ingat bagaimana Rina sering menangis menceritakan tentang suaminya yang berselingkuh dan akhirnya meninggalkannya. Saat itu Linda berusaha menghiburnya, memberi semangat, bahkan menemaninya di masa-masa sulit. Namun perlahan Rina mulai menjauh. Awalnya Linda mengira Rina butuh waktu sendiri, namun semakin lama sikapnya berubah drastis. Linda pernah melihat komentar sinis dari akun anonim di media sosialnya. Komentar seperti, pamer terus, nanti lihat aja, gak akan selamanya bahagia. Jangan terlalu percaya diri. Saat itu Linda tidak terlalu memikirkannya, namun setelah mengingat kembali ia merasa yakin bahwa komentar-komentar anonim itu berasal dari Rina. Linda menelan ludah. Jika benar Rina pelakunya, berarti ini bukan sekedar iri biasa. Ini adalah sebuah dendam. Malam itu Linda dan Anton sepakat untuk mendatangi rumah Rina. Mereka tiba di depan rumah Rina yang terletak di daerah pinggiran kota, sedikit terpencil. Rumahnya kecil dengan lampu temaram dan pagar besi berkarat. Linda mengetuk pintu. Tak lama, terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka dan di baliknya berdiri Rina. Mata mereka bertemu. Ada keterkejutan di wajah Rina, tetapi hanya sebentar. Ia segera menggantinya dengan ekspresi datar. Linda? Anton? Tumben kesini, katanya dingin. Linda mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar kencang. Kami cuma mau bicara sebentar. Rina diam, lalu melirik Anton sebelum akhirnya menghela nafas dan membiarkan mereka masuk. Begitu masuk ke rumah Rina, Linda langsung merasakan hawa berat dan tidak nyaman. Di sudut ruangan ada rak kayu dengan beberapa benda aneh. Kemenyan, dupa, sesajen berisi bunga-bunga layu, dan sebuah kendi berisi air hitam pekat. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada foto Linda dan Anton yang penuh dengan lubang bekas tusukan jarum. Linda menutup matanya, merasa mual. Anton mengepalkan tangan, nafasnya berat. Rina, apa ini? Suara Linda bergetar. Rina tersenyum sinis. Kalian sudah tahu kan? Aku tidak akan menutup-nutupinya. Anton melangkah maju. Jadi benar kamu yang mengirim guna-guna ke kami? Rina terkekeh. Kalian gak tahu rasanya ya, lihat orang lain bahagia sementara aku menderita. Lihat kamu pamer hubungan harmonis di media sosial sementara aku harus menghadapi kegagalan sendirian. Kamu gak tahu bagaimana sakitnya, Linda. Linda terdiam. Ia tahu Rina terluka karena perceraiannya, tetapi ia tidak menyangka dendamnya bisa sejauh ini. Kok merempet ke Linda gitu? Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu, Rin, kata Linda dengan suara pelan. Aku hanya berbagi kebahagiaan kok. Kebahagiaan? Kebahagiaanmu menyakitiku, Rina menyeringai. Makanya aku cara supaya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Linda dan Anton menahan emosi mereka. Jadi kamu pergi ke dukun? Tanya Anton dengan nada tajam. Rina tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup menjadi jawaban. Kamu gak tahu kalau guna-guna itu bisa berbalik ke pengirimnya, lanjut Anton. Rina tertawa kecil. Aku gak peduli. Linda menggenggam tangannya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap di hatinya. Rina, tolong hentikan ini. Kamu bisa mencabut guna-gunanya kan? Rina menggeleng pelan. Bukan aku yang bisa menghentikannya. Anton menatapnya tajam. Lalu siapa? Dia. Rina menuju ke kendi air hitam di rak. Makhluk yang sudah kuundang untuk menyakitimu. Dia bersemayam di air itu. Linda merasakan bulu kuduknya berdiri, merinding.
Singkat cerita, Linda dan Anton segera kembali ke rumah Pak Rahmat. Mereka menceritakan semuanya. Pak Rahmat mendengarkan dengan wajah serius. Kita harus mencari lagi buhul yang digunakan dalam ritual itu, kata Pak Rahmat. Selama buhul itu masih ada, guna-guna ini tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Linda menelan ludah. Tapi kemarin boneka itu sudah dibakar kan Pak sama tanah kuburan? Pak Rahmat mengangguk. Iya, masih ada yang lain. Buhul itu masih tersembunyi, belum saya temukan. Mereka berpacu dengan waktu. Malam itu kondisi Linda semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemas, wajahnya semakin pucat dan sesekali ia kehilangan kesadaran. Anton semakin panik. Ia tidak akan membiarkan istrinya mati hanya karena dendam seseorang. Dengan sisa tenaga, mereka harus menemukan buhul sebelum semuanya terlambat. Singkat cerita, malam itu Anton, Pak Rahmat, dan 2 orang santri datang ke rumahnya. Linda terbaring lemah di kamar. Tubuhnya semakin pucat, matanya cekung dan nafasnya terdengar berat. Jangan khawatir Pak Anton, kita harus cepat menemukan buhul itu sebelum keadaan semakin buruk, ujar Pak Rahmat. Mereka keluar ke pekarangan rumah yang diterangi lampu temaram. Pak Rahmat menutup matanya, merapal doa, dan menelusuri tanah dengan tongkat kayu kecil. Buhul itu dikuburkan di sekitar sini, gumamnya sambil mengetuk tanah di dekat pohon jambu di sudut halaman. Anton segera mengambil cangkul dan mulai menggali. Namun begitu tanah terbuka beberapa lapisan, bau busuk menyengat menyeruak dari dalam lubang. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Lampu teras berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Suasana mendadak mencekam. Dari dalam rumah terdengar suara Linda menjerit. Anton terhenti, nafasnya tersengal. Pak Rahmat tetap tenang, meskipun tubuhnya sedikit menegang. Jangan berhenti, terus digali. Saat Anton melanjutkan menggali, suara geraman terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan melihatnya. Sosok hitam pekat tanpa wajah dengan tubuh menjulang dan jari-jari panjang menjulur ke arah mereka. Mata Anton membelalak. Sosok itu melayang, lalu berkelebat ke arah rumah. "Hah, Linda!" Anton langsung berlari masuk. Di kamar, Linda menggeliat di tempat tidur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, tetapi pupilnya menghitam. Mulutnya bergerak-gerak, tetapi bukan suaranya yang keluar, melainkan suara paruh mengerikan. "Dia milikku, kau tidak akan bisa mengambilnya kembali." Anton mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Pak Rahmat segera bertindak, menggenggam tasbih dan membaca doa dengan lantang. Linda menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang, dan dari sudut matanya mengalir air mata hitam pekat. Anton menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin seperti es. "Linda, bertahanlah!" Dari luar seorang santri berteriak. "Pak, kami menemukannya, Pak!" Pak Rahmat berlari keluar diikuti Anton. Di dalam lubang tanah yang digali Anton tergeletak sebuah buhul yang penuh dengan lilitan benang hitam dengan kain putih yang terdapat bercak darah kering. Tanpa ragu Pak Rahmat menuangkan air doa ke atas boneka tersebut. Segera suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam tanah, seakan ada sesuatu yang meronta kesakitan. Pak Rahmat mengambil buhul itu dan menyalakan api. Ia merapal doa-doa dan melemparkan buhul itu ke dalam api. Saat api menyala dan mulai melahap buhul itu, terdengar suara tangisan memilukan dari dalam rumah. Anton berlari masuk lagi. Linda yang tadinya menggeliat kesakitan kini mulai tenang. Warna matanya kembali normal dan nafasnya mulai stabil. Sementara itu, dari luar rumah terdengar suara angin menderu keras lalu hening. Semua gangguan berhenti. Keesokan harinya, Anton mendapat kabar tentang Rina. Wanita itu ditemukan oleh tetangganya dalam kondisi mengerikan. Rina duduk meringkuk di sudut kamar, menggigil ketakutan. Mulutnya komat kamit seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali seseorang mendekat, ia menjerit dan menunjuk ke arah bayangan kosong di dinding. Berulang kali berteriak, "Jangan ganggu aku nggak mau ikut, tolong, jangan bawa aku." Orang-orang mengatakan Rina sudah gila. Anton dan Linda tidak pernah menemui Rina lagi. Mereka hanya mendengar kabar bahwa wanita itu dipindahkan ke rumah saudaranya di luar kota dalam kondisi tak lagi waras. Setelah kejadian itu, Linda dan Anton sadar bahwa kebahagiaan tidak perlu selalu ditampilkan ke semua orang. Mereka menghapus banyak unggahan pribadi di media sosial dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan berhati-hati, tidak selalu mengumbar.
Linda masih sering mengalami mimpi buruk, tetapi setidaknya ia tahu bahwa kegelapan yang menghantui mereka telah berakhir. Namun jauh di dalam hati mereka, mereka tidak akan mengumbar foto-foto pribadinya ke media sosial, hanya untuk dikonsumsi pribadi saja. Selesai, semoga terhibur, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.